Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wal maqalatu tsalitsatu. Yang keberapa tsalitsah itu? Qala Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, namanya Abu Quhafah. Namanya Abu Bakar itu siapa? Namanya Abu Quhafah. Beliau masuk Islam pertama dari orang dewasa, maka disebut Bakar. Bakar itu perawan. Asal mulanya Bakar itu apa? Orang pertama masuk Islam. Atau Bakar itu pagi-pagi, bukrotau wa asila. Bikrun perawan, Bakrun pagi-pagi, Bakur baskom. As-Siddiq yang maha benar, yang benar. Radhiyallahu anhu. Inna iblisa qaimun amamak. Iblis itu selalu berdiri di depan kamu. Yaquduka ilal batil. Menuntun kamu menuju ke yang batil. Kalau ada orang mau benar digoda. Yuwaswisu fi sudurinnas. Orang mau benar digoda. Alah, enggak usah sholat lah. Baru kali ini aja kok. Sekali ini saja. Alah, enggak usah sholat. Baru 2 kali ini saja kok. Alah, enggak usah puasa, minum aja lah. Lemes-lemes pasti dipaksa. Kan Tuhan maha pengampun, maha penyayang. Suara siapa itu? Suaranya siapa itu? Suaranya iblis. Tapi kalau iblis kalau dilawan pergi. Audzubillah, salah pergi, lari. Tapi kalau suara hawa nafsu enggak pergi-pergi. Terus saja ngomong itu. Ayo enggak usah puasa, enggak usah puasa yuk. Itu siapa? Enggak pergi-pergi itu. Di kamar, di toilet, di masjid, di aula sini, di jalan. Bunyi terus. Buka aja yuk, enggak usah puasa yuk. Suara siapa itu? Hawa nafsu dirinya sendiri. Enggak bisa dilawan, sulit dilawannya. Kalau iblis, audzubillah, dia lari itu. Audzubillah, dia lari. Wan nafsu an yaminik. Hawa nafsu dari sisi kananmu. Ay mutajawizatun makana yaminik. Melewati tempat sebelah kananmu. Fil julusi, di dalam duduk. Ila makan akhir, tempat yang lain. Pokoknya saya di sini, ya iblis di sini itu loh. Enggak pangku di sebelah kanan saya, nanti dikira pangku. Sebelah kanan. Wal hawa an yasarik. Maka khawatir itu ada 4. Apa? Khawatir apa? Inspiration. Ada khawatir ilahiyah, bisikan dari Tuhan. Namanya hidayah. Apa namanya? Hidayah. Ilal haqqi, menuju yang benar. Yang kedua khawatir malakutiyah, bisikan dari namanya ilmu itu dari malaikat ilmu nih. Ya semua dari Allah sih, hanya melalui malaikat. Namanya apa? Terutama ilmu laduni melalui malaikat. Futuhat, akliyah, terbukanya akal, cerdas dari malaikat. Menghafalnya gampang, memahaminya gampang, cerdas, limpad, jenius, pandai, pintar. Namanya dari mana? Dari mana? Malaikat. Yang ketiga khawatir iblisiyah atau syaitaniyah, satanik, information from satanik, yaitu yang mengajak ke kebatilan. Yang keempat yang paling susah khawatir nafsaniyah, dari egonya sendiri. Dari siapa? Dari hawa nafsunya sendiri. Ini yang paling sulit dilawan. Jadi khawatir ada 4 ya. Ilahiyah, malakutiyah, syaitoniyah, nafsaniyah. Lumayan tuh pidato, masya Allah, saudara-saudara. Yang dalam hati Allah. Apa itu ya? Kalau rahimakumullah itu untuk orang mati. Di Arabnya sana. Kalau rahimakumullah itu orang mati. Kamu senang ya? Saudara-saudara rahimakumullah senang. Jaga bangkai kamu ini. Kalau orang hidup, a'azzakumullah, akramakumullah, hafidhakumullah. Terangnya hidup. Orang mati rahimahullah. Penceramah di sini kan rahimakumullah. Jika orang bangkai kita ini. Maklum apa? Maklum apa kemarin apa? Maklum apa?
Udah lupa ya, udah syukur udah lupa. Maklum? Kemana dia ngomong apa? Saya nggak pernah mencaci maki, tapi pernah apa ngomong apa? Apa? Maklum? Goblok. Tapi pelan-pelan gobloknya halus. Goblok jangan. Goblok. Ay mutajawizun makana yasarika ila makan akhar. Ya sebelah kiri sini, sebelahnya saya sebelah kiri. Wad dunya min khalfik. Dunia, harta, uang, emas, perak di belakangmu, di belakangnya punggungmu. Mutajawizatun makanan khalfak, melewati tempatmu di belakang ila makan akhar. Wal a'dha'un haulik, dan anggota badan di sekitarmu. Ay mutajawizatun makanan haulak ila makan akhar. Wal jabbaru fawqaka, Allah yang maha jabbar di mana adanya? Di mana adanya? Fawqaka, di atas kamu. Yakni bukan di atas ini bisa. Yakni bil qudrah, dengan kekuasaan yang absolut. La bil makan, tidak di tempat atas, tidak. Listihalatihi ali ta'ala, karena tempat itu muhal bagi Allah. Fallahu yuqhiruka ila muradihi ta'ala. Allah menekan kamu, memaksa kamu menuju suatu yang ia kehendaki. Fa iblisun la'anahullah yad'uka ila tarkid din. Iblis selalu mengajak kamu untuk meninggalkan agama. Bukan apa? La'anahullah. La'anahullah. Kamu laknati iblis. Datang lagi nanti yang lebih kuat lagi iblisnya. Dan ini kan cuma pasukan kopral lah. Kamu la'anahullah, lari itu. Datang yang komandannya sersan. La'anahullah, lari lagi. Datang letnan. Pangkatnya iblisnya kan pangkat-pangkat. Kamu jenderal apa? Kamu jenderal. Dalam artinya rohani, dalam rohani. Kamu punya kekuatan hebat, jenderal kan. Datang iblisnya jenderal lagi. Itu menggoda kamu. Maka kiai juga kadang tergoda iblis. Syekh atau yang pakai udeng-udeng itu, sorban, gamis juga tergoda iblis. Orang alim juga tergoda, yang hafal Quran juga tergoda. Karena kalau nggak mempan pakai kopral, iblis datang letnan. Letnan masih nggak mempan, datang mayor atau letkol. Masih nggak mempan, datang brigjen. Nggak mempan, letjen, nggak mempan, jenderal bintang 4 datang menggoda saya. Nah, kita menang nggak itu kira-kira? Jenderal yang datang nih, menang gak kira-kira? Melawan awas kalau kalah. Kalau puasanya ada yang batal, minum di toilet. Apa? Minum di tempat wudhu, awas. Itu berarti kamu kalah. Karena sana yang datang letkol, kolonel yang datang. Syariah, meninggalkan syariat. Wan nafsu, hawa nafsu, ay al amarah, nafsu amarah, tad'uka ila ma'siyah, mengajak kamu melakukan maksiat. Iblis dengan nafsu sama, ya sama tujuannya, tapi lebih dahsyat hawa nafsu. Kalau hawa nafsu, kita sholat ingin dipuji orang, kita ceramah ingin dapat amplop, kita tahlil ingin dapat berkat. Imam Tahir dapat berkat. Kalau ceramah, kalau suaranya enak, baca Quran enak, ingin dipuji. Itu hawa nafsu itu, hawa nafsu. Kalau hafid Quran ingin, duduk di depan, nggak mau di belakang. Saya hafid Quran. Di depan ingin, namanya disebut yang terhormat al-hafid, masyaallah. Kalau nggak disebut marah, kalau disebut, kurang ajar nggak nyebut nama saya. Atau kurang aja namanya, sebutnya di belakang sendiri. Ya, kalau pidato harus disebut tuh. Yang al-mukarram, sahibul fadilah, al-hafid. Kalau enggak tersinggung dia. Makannya nggak habis, harus lebihannya harus dimakan oleh kita-kitaan. Nih barokah bersama Al-Quran. Itu dari mana tuh? Godaan mana tuh? Nafsu. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala daraballahu ta'ala mathalan siratal mustaqima. Allah membuat perumpamaan garis lurus. Terus
Wa ala jambai sirat suron fihima. Di kanan kirinya jalan yang lurus itu ada ada tembok. Di tembok abwabun mufattihah, dan ada tembok yang fihima abwabun mufattahah. Di tembok dua itu ada pintunya. Wa 'alal abwabis sutur murakhah, dan pintunya ada gordengnya. Apa gordeng ya? Apa gordeng namanya? Ada sitarnya namanya gordeng. Wa 'ala babis sirat, dan di depan pintu sirat ada da'in yang manggil-manggil, yaqul ya ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata jami'an, ayo masuk ke sini. Wala tata'arraju, jangan ketinggalan lah. Ayo jangan malas. Wa da'in yad'u min fawqis sirat, ada lagi yang dari atasnya sirat manggil-manggil juga. Fa idza aradal insan an yaftah syai'an min tilkal abwab, kalau ada orang ingin membuka pintu tadi, qala wayhaq la taftahu fa innaka in taftahu taljud. Jangan buka pintu itu. Kalau kamu buka itu kamu celaka. Fasiratu al-Islam, wasuran hududullah, wal abwab al-mutafattihah maharimullah. Jadi perumpamaan itu sirat itu apa? Agama Islam. Tembok dua itu apa? Hududullah, batas-batasnya Allah. Wal abwab, pintu terbuka apa? Maharimullah, yang diharamkan oleh Allah. Wa dzalika da'i, yang panggil-panggil ala ra'si sirat, kitabullah, kitabnya Allah. Wa da'i an min fawqihi wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Nasihat, teguran dari Allah yang ada di hatinya setiap orang Islam. Rawahu Muslim, rawahu Ahmad wa Muslim. Wal hawa yad'uka ila syahawat. Hawa nafsu selalu memanggil kamu menuju ke senangan, maunya senang, happy, enjoy, nggak mau susah sedikit, nggak mau capek sedikit. Sholat tarawih capek, nggak usah sholat, namanya apa itu? Hawa nafsu. Puasa lapar, nggak usah puasa, namanya hawa nafsu. Sholat malas, nggak usah sholat, namanya hawa nafsu. Belajar malas, nggak usah belajar, namanya hawa nafsu. Maunya hidup enak, enjoy, happy, los apa? Tanpa kendali, mumpung jauh dari orang tua, bebas di sini. Orang tua sana malah galak, sini aja malah bebas. Awas kamu kalau di sini macam-macam. Wal hawa yad'uka ila syahawat, ay ila muradatiha, menuju apa yang dikehendaki oleh syahwat. Maunya kenyang, maunya segar, maunya happy, maunya empuk. Kalau duduk maunya. Tapi kalau bisulan bisa enak gak itu? Kursi empuk enak, tapi kalau bisulan, sate, sop, enak enggak? Ayam goreng enak. Kalau sakit gigi, tidur enak enggak tidur? Kalau nggak bisa tidur, ya udah. Semua itu cuma perantara, alat saja, alat. Kursi empuk supaya enak. Ya kalau sehat, kalau lagi bisulan bokongnya nggak enak. Paham nggak? Jadi ini bukan tujuan kursi enak ini, tapi wasilah. Kalau tujuan, kalau bisulan nggak enak, tujuan. Makan launya apa saja, kalau sakit gigi. Itu baru gigi loh ya, ini baru gigi. Contohnya belum sakit jantung, belum sakit paru-paru, belum ini saya baru sakit gigi. Pakai sepatu, gagah. Kalau lagi apa? Kakinya lagi ada pelindungan tuh namanya. Cadangan. Cadang apa gudeg apa kudis? Wad dunya tad'uka ila ikhtiyariha. Dunia memanggil kamu agar kamu memilihnya. Wa taqdimiha, dan mendahulukan al akhirati, membelakangi akhir. Qala syair. Syair ini siapa namanya? Syair ini namanya Nasr bin Ahmad bin Nasr bin Ma'mun al-Basri, Abul Qasim, wafat tahun 327 Hijriah. Berkata begini. Subhanaman anzalal ayyama manzilaha wa sayyaran nasa marfudun marfuqa fa'aqilun fatinun a'yat madhahibuhu wa jahilun khariqun talqahu marzuqa hadza alladhi tarakal albabu hairatan wa sayyaral aqilan nihrira zindiqa. Subhana man anzal ayyam manzilaha. Maha suci Allah
yang telah mendudukkan hari masalah pada tempatnya. Wa sayyaran nasa marfudan wa marfuqa, dan Allah menjadikan manusia ada yang tertolak, ada yang naik ke atas. Fa'aqilun, ada orang cerdas, alim, pintar, hafid Quran. Fatinun, cerdas, ayat madhahibuhu, payah madhabnya, gak ada yang ikut, gak ada yang ikut. Ada orang pintar, cerdas, kelakuannya benar, ada yang ikut nggak? Gak ada. Kasian nggak itu? Tapi ada wajahilun khorikun, ada orang bodoh yang khorikun, yang mendo, TOL, apa? Lotot. Talqahu marzuqo, kamu dapati dia itu mempunyai, diberi rezeki oleh Allah, kaya. Kamu tahu, kamu lihat ada orang pintar, cerdas, nggak ada pengikutnya, melarat. Tapi kamu lihat ada orang bodoh yang bodohnya lah, khorikun nemen bodohnya lah, sangat bodohnya. Kaya. Talqahu marzuqo. Hadzal ladzi tarakal albaba hairatan. Inilah yang menjadikan hati kita atau pikiran kita kadang bingung. Iya ya Allah, Tuhan tuh kalau orang baik-baik melarat, kalah. Kalau orang yang jahat menang, kaya. Ya enggak, betul enggak? Betul enggak? Ini pemilu kemarin nih, yang baik-baik kalah. Yang baik-baik melarat. Enggak ada duit untuk bagi-bagi duit. Yang jahat uangnya banyak, menang. Ya enggak? Ini bikin kita bingung. Kata ini kata syair, bukan kata saya. Ini kata syair, itu kata saya. Wasayyarul aqilan nihrira zindiqa, dan hal ini yang bisa menjadikan orang yang berakal, yang cerdas, nihrir, akal, berilmu, zindiqa, jadi kafir, zindik. Kalau menghadapi ini bisa-bisa ada kiai zindik, bisa-bisa ada ustadz yang zindik karena bingung. Ikut ini tahu ini jelek, tapi ada duitnya. Yang ini tahu saya itu benar baik tapi nggak ada. Ayo ikut siapa? Ikut siapa? Ikut siapa? Akil, fatin, tapi nggak ada uangnya, atau jahil, khorik, tapi marzuqo. Ayo ikut mana? Tenan. Sekarang nanti kalau dia di rumah punya anak 4, masya Allah, suaminya usahanya merosot, ada tawaran, mau nggak milih ini uangnya, langsung mau. Kalau sekarang belum punya beban, nanti kalau udah punya beban di rumah, punya istri, anaknya berapa? 4, pagi-pagi belum ada sarapan, gerimis, rumahnya bocor. Sarapannya apa? Sarapannya telo apa? Puhung godok. Itu aja cuma 2 dibagi 4. Goreng telur bagi berapa? Bapak, ibunya, anaknya 4, bagi 6 telur. Utangnya banyak, besok ditagih. Gimana ya? Milih pemimpin, pinter, bener, tapi gak ada duitnya. Apa yang gak patek pinter, gak patek bener, tapi ada duitnya. Milih mana? Rumahnya bocor, besok ditagih. Cicilan sepeda motor. Anak di pondok mau dikirimin. Halah. Ini santri perempuan yang mau kena harus punya 3 minimal. Punya berapa? Minimal harus punya 3. Syukur-syukur 7. Setiap hari kan? Nanti. Yang laki-laki di baju putih harus punya berapa? 8. Ya bagus. Punya 8 bagus kan? Di sini kosong di luar. Di sini kosong nih. Wa qala sya'ir min Bahri Kamil. Siapa syair kedua ini? Siapa ini? Muhammad bin Hasan bin Durad al-Azdi. Dari kota Azd, min Azd, Amman, min Qahtan. Julukannya panggilnya Abu Bakar. Wafat tahun 321 Hijriah. Ini kita kalau baca syairnya orang kuno dapat barokah. Ini syairnya orang kuno, bukan syair Romai Rama, bukan. Syairnya orang yang wafatnya tahun 321. Ini sudah 1445. Dan 1000 berapa? 1200 tahun sudah. Dapat barokah enggak itu? Barokah. Daripada ngapain syairnya
Kameramen masih mending. Saya nggak tahu sih ya biduan. Saya nggak tahu. Ojo dibanding kayak itu siapa yang nyanyi gitu. Apa ya? Ini aja di apa nih? Ini jawab di apa nih? An-nasu mithlu zamanihim qaddal khada'i ala mithali wa rijalu dahrika mithlu dahrika fi taqallubihi wa halih wa kadha idza fasada az-zamanu jarul fasadu ala rijalih. An-nasu mithlu zamanihim, manusia itu sesuai dengan situasi dan kondisinya. Situasi dan hidup di Jakarta, ya harus punya mobil kan itu maunya harus punya mobil. Mobilnya nggak mau Innova atau bukan Innova apa? Avanza atau Grand Mark atau nggak maunya minimal Innova. Hidup di Jakarta ya mau sepeda motornya apa yang bagus? Yang bagus mana? Tapi kalau hidupnya di kampung, di desa saya Kempek kampung, punya Avanza sudah alhamdulillah. Di Jakarta anaknya 4 sekolah semua, gak cukup mobil 1, minimal 2. Yang satu ngantar ke utara, yang satu ngantar ke selatan. Mobil sini gak cukup, macet. Belum bapaknya kemana, ibunya kemana. Berapa mobilnya berarti? 4. Kalau di Kempek, di kampung saya, 1 cukup. Ayo ngantar sekolah, 4-4-nya kemana? Satu barat, timur, semua. Ya karena gak macet, di sini macet. Di Jakarta lojinya harus Rolex. Masa lojinya apa yang paling? Makanya manusia itu terserah mithlu zamanihim, tergantung situasi dan kondisi zamannya, itu artinya situasi dan kondisi artinya. Begitu pula ilmu. Dulu waktu zaman ayah saya atau generasi orang tua kita sudah pinter tafsir Jalalain, pinter Fathul sudah cukup sudah. Sekarang nggak cukup. Kecuali hanya tafsir Jalalain nggak cukup sekarang. Harus tafsir Razi. Paham nggak? Qadrul khada'i ala mithalih, ukuran sepatu, kira-kira itu artinya. Ukuran sepatu harus seperti sepantarnya, seperti samanya. Walhasil manusia harus menyesuaikan dengan keadaannya. Warijalu dahrika mithu dahrika fi taqallubi wa halih. Dan manusia di tahunmu, di masamu, seperti masamu di dalam gerakan-gerakannya, perubahannya. Wa kadza idza fasada zaman. Nah, ketika zaman ini rusak dengan iPhone, dengan Instagram, dengan WhatsApp, dengan TikTok, maka jaral fasadu ala rijalih, orang-orangnya pun akan rusak. Kalau zaman rusak juga akan sampai kepada orang-orangnya, ala rijali. Kalau zamannya baik, orang ya ala kulli hal ya baik. Ya di pesantren misalkan, bagaimanapun ya mending baiklah, nakal-nakalnya anak santri ya segini ini nakalnya lah. Tapi kalau kamu nanti lepas dari pesantren, bergaul dengan orang yang macam-macam, lah itu tantangan. Kamu ketularan mereka atau mereka ketularan kamu. Sekarang kalau di desa kamu yang baik 5 orang, yang jelek 95 orang. Itu 5 orang ketarik 95, apa 95 ketarik yang 5. Hati-hati nanti kalau pulang. Kalau sekarang sih ya masih ideal, masih gak ada tantangan, ideal masih. Pulang bergaul dengan masyarakat. Yang sana mabok, yang sana mendem, yang sana minum, yang sana jogedan, yang sana dangdutan, yang sana ayo. Yang sana gak sholat, yang sana gak puasa, yang sana gak zakat, yang sana ayo. Apa 5 orang ketarik 95, apa 95 ketarik yang 5. Kok Nabi Muhammad ya? Nabi Muhammad 1 orang justru menarik orang-orang jahiliyah, orang Arab semuanya, atau kita umat Islam semuanya ditarik oleh 1 orang Nabi Muhammad. Atau wali Sunan Gunung Jati menarik orang Cirebon, walaupun nggak semua orang Cirebon baik-baik, yang nggak ada yang jelek, ada banyak apa ada.
Di Cirebon ada orang jelek atau banyak orang jelek? Banyak. Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, ya dakwah. Bisa menarik orang sekitar, tapi enggak semua. Kalau Rasulullah, seluruh dunia masuk Islam karena berkat seorang Rasulullah satu orang. Nah kalau kita, bisa enggak seperti itu? Kamu sendirian, duduk di desa atau di daerah, orangnya jelek, bisa kamu sadarkan satu persatu. Waduh. Yang sadar misalkan 40 saja, dari 95 itu 40 sadar, bisa kamu sudah luar biasa. Saya pernah ceramah di Jepang, ke Jepang ceramah, selama 16 orang masuk Islam. Pernah ceramah di Hong Kong, selesai ceramah 2 orang masuk Islam di Hong Kong. Di Jepang 16 orang, langsung belajar sholat, belajar lumayan. Wal a'dha'u tad'uka ila dzunub. Nah, anggota badan ini tangan, hidung, mata, telinga. Satu lagi apa? Saya nggak bisa mengucapkan tuh. Kaki, satu lagi. Satu lagi apa? Apa? Mata, hidung, telinga, mulut, dada, kaki, tangan. Satu lagi. Itu mengajak kita berbuat dosa. Yang paling jahat yang gak bisa disebutin dong jahat. Jadi anggota berarti selalu ngajak dosa. Tangan maunya ngambil punya orang. Korupsi yang paling jahat kalau kamu ngambil cuma 20.000 sih kecil. Dengan tanda tangan bisa korupsi miliaran gitu. Mata melihat barang yang tidak baik. Telinga mendengarkan gosip, hoax, apalagi fitnah, adu domba. Mulut ngomong yang jelek, ngerasani apa? Gunjing. Kaki menuju jalan yang tidak benar. Tangan nempeleng yang enggak benar. Satu lagi? Jawab satu lagi. Mengajak dosa. Nah, itulah semuanya a'dhul badan. Tapi jangan khawatir. Wal jabbaru Allah yang maha jabbar jalla wa azza. Yad'uka ilal jannati wal maghfirah. Memanggil kamu, mengajak kamu masuk surga dan mendapatkan ampunan. Qala Allah Ta'ala, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih. Surat apa ini? Al-Baqarah 221. Faman ajaba iblis du'aahu. Barang siapa mengabulkan ajakannya iblis, dhahaba anhu din, hilanglah darinya agama. Hilanglah agama darinya. Kalau kamu mengikuti ajakan jin, agamamu hilang. Ay al-millah al-muhammadiyah, agama Muhammadiyah Islam. Wa man ajaban nafsa dhahaba anhu ruh. Barang siapa mengikuti hawa nafsu, rohnya hilang, spiritnya hilang. Qalbunya terganggu. Al-insan, yaitu manusia, roh itu. Wahai latifatun, alimatun, mudrikatun, raqibatun ala ruhil hayawani. Roh itu adalah sesuatu yang lembut, yang alim, yang mudrik memahami sesuatu, yang menaiki roh badan, roh apa? Nafas dari badan. Alladhu jismun latif, yaitu jisim yang lembut, manba'uhu tajwiful qalb, datang dari cekungan yang ada dalam jantung, al-jasmani, yang jantung yang fisik, yang tasyir biasatul uruq, yang mengalirkan segala sesuatu dengan saraf-saraf otot-otot ila sa'iri azza'il badan, menuju ke seluruh badan. Ini terjemahan yang gampang ini. Walhasil roh itu adalah nafkhah rabbaniyah. Apa? Allah menciptakan Adam dari tanah. Terus kemudian Allah meniupkan ruh, gitu. Terus hidup. Dan jadi di dalam diri kita ini ada nafkhah rabban, tiupan dari, maka tiupan dari Allah itu yang ada pada diri kamu selalu ngajak benar, nggak mungkin ngajak salah. Yang ngajak salah apa? Hawa nafsu. Bunuh itu orang itu tuh, kurang ajar. Misalkan, itu kurang ajar, menghina saya bunuh. Rohnya jangan. Korupsi. Ini kesempatan ada korupsi nih, 10 miliar lumayan ini. Ada kesempatan. Kalau bunyi apa bilangnya? Jangan.
Males sholat, males bangun subuh, males puasa. Dosa dong nggak sholat, ayo sholat. Suaranya siapa itu? Suaranya apa itu? Nafkhah robbaniyah. Latifah, yang lembut, yang ada dalam diri kita, tiupan dari Allah. Sudah sering saya katakan kan, akal isinya apa? The power of intelligence. Al-quwwatun natiqah. Bolak-balik nerang kayak gini masa nggak nyantol-nyantol. Isinya kecerdasan, mantik isinya. Memikir, berpikir. Otak ini. Yang di tengah namanya al-quwwatul mutakhayyilah. The power of idea. Ingin ini, ingin itu, harus begini, harus begitu. Ini sini nih. Ingin kaya, ingin menang, ingin punya istri santri takofah. Yang cantik itu, kira-kira gitu. Atau ini suami saya takofah, yang ganteng itu. Ada nggak? Laki-laki loh ini. Kamu menghina laki-laki loh ini. Sembarang. Ini gak ada banci ya? Gak ada. Laki-laki tenanan ini. Ingin kaya, ingin menang, ingin bangun pesantren, bangun madrasah, ingin pergi haji, ini semuanya di sini. Dia kuat mutakhayilah. Ingin jadi kiai, ingin jadi pemimpin, ingin jadi DPR, ingin jadi bupati. Ada di mana? Kuatul. Ingin istri cantik, ingin istri 4 misalkan. Ingin mobilnya banyak, uangnya banyak. Di kuatul ada 2. Himmah, dreams, atau azimah, goals, gitu ya. Kan sering saya bolak-balik saya katakan. Nah, yang paling bawah namanya al-quwwatur rabbani, an-nafkhatur rabbaniyah, kekuatan dari Allah. Kalau mati, manusia mati, otak ditinggal, nggak jalan sudah. Ini tadi ingin makan enak, ingin tidur enak, ingin istri cantik, ditinggal apa juga mati? Ingin makan sate, ingin tidur istri yang cantik, masih ada ingin. Kalau udah mati masih ada enggak? Enggak ada. Ingin jadi DPR, jadi bupati masih ada enggak? Ingin jadi kiai deh, ingin jadi ulama masih ada enggak? Yang ada tinggal takwa, iman, ikhlas, syukur, ridho, tawakal, mahabbah, ukhuwah. Paham tidak? Yang adanya di ruh. Ya, ini penjelasan terlalu ringan nih. Yang dijelaskan saya ini sangat dalam. Paham enggak? Ini penjelasannya Kiai Nawawi ya, Kiai Nawawi Al-Bantani. Ini untuk orang awam. Kalau ini penjelasan dari saya, telah ini S2 atau S3 lah. Ini gratis untuk takofah, gratis nggak bayar. Wa man ajabal hawa dhahaba anhul aql. Orang kalau mengikuti hawa nafsu akalnya hilang. Tahu itu tuh haram, tahu itu nggak boleh, tabrak. Karena mengikuti hawa nafsu. Akalnya melarang. Tahu, ini salah ini. Tabrak. Korupsi, jadilah korupsi. Karena saya butuh uang. Karena ingin beli mobil baru, ingin rumah besar, ingin baru. Apa itu hawa itu? Quwwatun. Nah ini nih, quwwatun lin nafsin. Agak keliru dikit sih. Quwwatun lin nafsin natiqah. Kekuatan yaitu kekuatan kecerdasan. Allati usyiraiha kullu hadir biqali ada. Nafsu itu adalah, hawa nafsu itu adalah sesuatu yang kamu bisa katakan saya. Itu nafsu ini. Jadi apa? Apa bahasa Inggrisnya apa? Ego. Nah kalau ada orang mau menang sendiri namanya egois. Kalau kurang ajar namanya ego. Orang zalim namanya egois. Orang mau menang sendiri lainnya kalah. Biar saya aja yang kaya, orang yang lain biar melarat, itu egois namanya. Yang lain kalah, saya yang menang, itu namanya egois. Kalau ayo bareng-bareng menang, ayo bareng-bareng maju namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau saya saja dong yang kaya, kamu jangan. Saya saja yang hebat, kamu jangan, namanya ananiyah apa? Egois, hawa nafsu. Wa huwa alatun laha fil fi'li bimanzilati sikin. Jadi ego itu seperti pisau binisbatil qati. Diumpamakan sesuatu yang memotong. Jadi hawa nafsu itu kayak pisau yang memotong, yang tajam, memotong manusia dari kebenaran. Wa man ajabad dunya dhahabat anhul akhirah. Barang siapa mengabulkan urusan dunia, mementingkan urusan dunia, maka larilah akhirat. Li'annaha dharratuha. Karena akhirat itu
lawannya dunia lawannya akhirat. Tapi kamu pilih mana? Pilih dunia akhirat hilang, pilih akhirat dunia. Syukur dunia wa ukhra. Fid dunya hasanah wa fil akhirati, maka istrinya harus namanya hasanah. Di dunia panggil hasanah. Nah ini di akhirat juga nanti hasanah. Jadi fid dunya istrinya hasanah. Fil akhirah istrinya gitu. Mananya itu. Mananya Rabbana gitu enggak mananya Rabbana? Rabbana atina, ya Allah bilang kepada kami fid dunya hasanah, istri namanya fil akhirati, dan nanti di akhirat istri namanya, jadi dunia akhirat istrinya hasanah. Begitu enggak artinya? Enggak. Ada orang haji. Istri tua namanya siapa entah. Kalau muter Rabbana atina fid dunya hasanah, bola-bola hasanah terus dipanggil istri keduanya namanya hasanah. Ruya waman ajabal a'dha'a dhahabat anhul jannah. Barang siapa mengikuti kemauan anggota badan tadi, mulut, mata, hidung, telinga, kaki, tangan, dan yang satunya itu, maka surga akan lari dari surga. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam, ini kurang haya. Ruya annahu, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qal ma min 'abdin illa walahu baitan. Setiap orang punya dua rumah, tempat tinggal. Baitun fil jannati wa baitun fin nar. Disediakan oleh Allah si Ahmad sudah disediakan oleh Allah rumah di surga dan satu rumah di, tinggal pilih mana kamu nempatin. Pilih mana? Surga. Enaknya Masya Allah. Hidup mewah, senang, mati masuk. Enak dong. Fa'ammal mu'minu fa'ibna baitu fil jannah. Kalau orang mukmin dibikinkan rumah di surga. Wahdu baitahu fin nar, dan dihancurkan rumahnya di neraka. Wa mal kafir, orang kafir baitu fil jannah, rumahnya di surga dihancurkan. Wa ibna baitu fin nar, dan rumah yang di neraka yang dibangun. Kalau orang mukmin rumah yang di nerakanya dihancurkan, tinggal rumah yang di surga. Orang kafir rumah yang di surga yang dihancurkan, rumah yang di neraka yang disiapkan. Rawahu Dailami. Wa man ajaba lillahi ta'ala dhahabat anhu sayiat wa jami'al khairat. Barang siapa mengijabahi, mengabulkan, menuruti, mengikuti perintah Allah Ta'ala, dhahabat anhu sayiat, larilah, hilanglah dari dia itu kejelekan. Wa nala jami'al khairat, mendapatkan semua kebaikan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhul jannata ahadun illa ra'a maq'adahu fin minan nar. Law asal yazdada syukran wa la yadkhul naru ahadun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsan yakuna alaihi husrah. Kata Rasulullah, la yadkhul jannata ahadun, tidak akan masuk surga siapapun illa ra'a maq'adahu minan nar. Saya masuk surga nih. Bisa dilihat tuh tempatnya saya di neraka tuh. Kalau saya masuk neraka itu tempatnya di situ tuh. Gitu. Saya masuk surga. Allah akan menunjukkan tuh tempat kamu di neraka tuh. Kalau kamu masuk neraka tuh sudah saya carikan tempatnya. Ya Allah. Lau asal yazdadu syukran, supaya lebih bersyukur. Alhamdulillah. Tempat sudah ada di neraka tapi saya masuknya surga. Neraka sudah enggak ada. Berarti saya sudah masuk surga. Alhamdulillah. Wal khulun naro ahadun, dan tidak masuk neraka siapapun illa ra'a maq'adahu minal jannah law ahsan liyakuna alaihi hasratan. Orang masuk neraka ditunjukkan tuh, kamu kalau masuk surga tuh tempatnya tuh, rumahnya itu tuh, kursinya itu tuh, bidadarinya itu tuh. Kalau kamu surga, kamu neraka tapi supaya apa? Supaya lebih sedih, lebih apa? Lebih sedih. Ya Allah. Iya ya, saya masuk neraka berarti saya sudah sediakan rumah di surga itu. Itu. Rawahul Bukhari. Al-Fatihah.